Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat saya yang di depan, yang saya kenal beliau sejak awal jadi mahasiswa zaman dulu, zaman Pak Harto. Ini tadi barusan musik pertama nomornya dari Gombloh alaihissalam ya. Gombloh itu sangat cinta kepada manusia, dia tidak pernah berpikir mengenai profesi dan pendapatannya. Setiap hasil kasetnya Gombloh itu dulu dibagi-bagi di doli. Jadi kadang-kadang dia beli, kalau habis dapat honor, Gombloh itu beli kutang 1000 gitu. 1000 kotang, ono sing ukuran 32, 34, ono sing ukuran suida, terus itu dia keliling pakai beca, terus dia lempar itu BH ke setiap rumah-rumah pelacuran di Doli itu. Mudah-mudahan Allah menerima kasih sayang itu, karena tidak ada yang menyayangi pelacur kecuali Gombloh pada waktu itu. Yang lain-lain hanya mengeksploitir untuk kenikmatan beberapa menit ya. Setelah itu ada 2 stansa dari lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman yang menurut konstitusi tidak tahu tahun 59 di zaman Bung Karno, yang dinyanyikan secara resmi adalah Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Ini tadi dibacakan stansa kedua dan ketiga, Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang sakti, dan seterusnya. Secara estetik, secara ilmu puisi lebih bagus stansa 2 dan 3 dibanding stansa pertama. Tapi karena tidak ada pemerintah yang mengerti estetika, maka yang dipilih adalah stansa yang pertama. Dan itu tidak bisa disalahkan, orang yang tidak tahu itu tidak akan dihukum. Maka yang dipilih adalah stansa yang paling aneh, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, sehingga hari ini pun tumpah darah di Senayan dan lain sebagainya. Dan itu sudah merupakan kabulnya doa kita semua berdasarkan lagu yang selalu kita nyanyikan. Terus di sanalah aku berdiri, itu juga sangat dikabulkan oleh Allah. Meskipun Anda orang Indonesia, tapi Indonesia tidak di sini Anda, melainkan di sana Anda. Jadi Anda not a real part of Indonesia. Jadi Anda tidak pernah dihitung sebagai substance yang utama dari seluruh mekanisme dan organisme NKRI. Jadi makanya lagunya di sanalah kita berdiri. Jadi Indonesia ini kono, di sono Allah, di Indonesia ini kono, di kiri dudul ya, kiri ini gini gento. Oke, bismillah. Oke, itu monggo nanti kalau mau dipersoalkan oleh yang mengerti hukum kata, hukum makna, monggo nanti. Tapi pokoknya kita cuma ngasih bahan. Mohon juga tidak dicemburui, ada privilege bagi yang di depan, yaitu kopi dan teh. Ini atas perintah salah seorang ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Dr. Bushro Muqaddas, muttafaqun alaih. Judul malam hari ini juga tercetus oleh beliau. Beliau itu punya pandangan yang diidiomatikan dengan bunyi hukum yang profetik. Profet itu bahasa Inggrisnya Nabi. Nah, saya sebagai polisi lalu lintas, saya sebagai wasit, saya mencoba bikin outline dari perbincangan kita pada malam hari ini yang akan disubjeki terutama oleh beliau bertiga, yaitu Bapak Bushro Muqaddas sendiri, kemudian Bapak Rusli Muhammad, Bapak Dekan, kemudian Bapak Nandang Sutrisno, Mas Johan Budi juga kalau bersedia nanti kita akan undang ke sini, karena malam hari ini tidak ada yang diumumkan akan ditangkap. Mas Johan Budi hanya memberitahukan malam ini Wali Kota Semarang yang ditangkap dan itu. Oke, Wali Kota Jogja baru aja, jadi kayaknya belum ada peristiwa. Baru aja dilantik.
Nah saya harus nanti terserah beliau bertiga pembicaraannya, tapi saya kan sebagai polisi lalu lintas mesti jelas ini, TKP-nya ini mesti jelas. Jadi kalau kita ngomong profetik itu, kalau ngomong nabi berarti ini ide Tuhan bukan ide manusia. Satu ya, jadi kalau ide Tuhan ya kita dengerin Tuhan, jangan kita dengerin mau kita tentang Tuhan. Nah kalau ngomong profetik berarti bahasa Arabnya nubuah. Nubuah dari kata nabaun, nabaun artinya berita, nabi yang membawa berita atau informasi. Nah kalau ngomong nubuah berarti skalanya sangat luas karena hampir tidak bisa didefinisikan siapa nabi siapa bukan, dan diyakini oleh para ulama bahwa jumlah nabi itu selama sejarah beratus-ratus ribu. Busro bukan nabi secara resmi tapi dia punya kualitas nabi, maka dia yang berani mengajukan ide mengenai hukum profetik. Kalau dia tidak punya kualitas kenabian, dia tidak akan berani mencetuskan hukum profetik. Itu diguyu malaikat raimu sopole ngomong hukum profetik atau kerajaan WG. Nah, karena dia punya kualitas yang lumayan, jadi ya saya kira malaikat akan insya Allah membantu dia. Amin ya rabbal alamin. Busro selalu secara rohaniah memiliki derajat tertentu sehingga secara jasad dan kebudayaan dia banyak siap. Dan memang pembagian begitu, kalau ada orang dunianya hebat, rohaninya kurang hebat. Nah Busro ini rohaninya hebat, dunianya kurang hebat. Dari ketua KPK ya sedelet baiklah. Jadi mungkin apa-apa menjogo gudang kalau ngitung data-data masalah. Wong tidak penting kok jabatan di atas apa di bawah, yang penting niatmu benar berjuang atau tidak. Gitu. Perkara dulu wanita segala macam dia termasuk sial karena dia menubuah, dia orang-orang profetik. Jadi kalau soal pacaran soal segala macam dia nasibnya sangat buruk. Pacaran sekali langsung kawin, jadi orang di pengalaman apa komen super lah. Nonton yang burine ini, wah pengalaman dari Sabang sampai Merauke gitu. Wah, karu-karu. Nah, ini ono panganan macam-macam jurle mbadok kapan. Oke, bismillah. Saya persingkat. Oke. Kalau ada nubuah berarti kita mesti melihat environmentnya, kompleks sosial dari nubuah itu berarti ada risalah. Jadi kalau ada nabi berarti ada rasul. Kalau risalah itu skalanya kecil karena ini urusannya sama sertifikasi dari Allah. Nabi itu orang yang disuruh bawa berita, dan itu bisa siapa saja dan jumlahnya sangat banyak, tidak hanya dari manusia di bumi dan juga manusia pada tingkat-tingkat yang lebih tinggi sesuai dengan tataran 7 langit. Nah kalau risalah itu berarti rasul. Kalau rasul jumlahnya sepanjang hidup cuma 25 ditambah satu namanya Jibril, karena Jibril juga disebut rasul oleh Allah sendiri. Nah jadi Pak Busro tidak mengatakan risalah tetapi nubuah, jadi profetik. Meskipun secara konteks, secara substansi pasti juga terkait antara nubuah dengan risalah. Nah kalau ada nubuah berarti ada risalah. Kalau ada, kita urut deh, kayak Nabi Khidir itu nabi tapi dia tidak dapat sertifikat, tidak dapat risalah. Nah ada 4 tingkat: risalah, nubuah, walayah, khilafah. Risalah itu adalah sertifikat atau mandat untuk menjadi pengurus bumi secara resmi dengan kekuatan hukum dari Allah. Tapi kalau nabi tidak punya kekuatan hukum, dia hanya punya kekuatan budaya dan informasi. Itu harus ngomong serius. Perkara ini nanti tidak dibicarakan ya tidak apa-apa. Tapi pokoknya saya wajib mengemukakan ini. Terus di bawah nubuah ada walayah. Walayah itu dari kata wali, wali subjeknya, wilayahnya namanya walayah, diterjemahkan secara bodoh oleh bangsa Indonesia jadi wilayah. Yusra pokok. Sekarang saya bukakan sedikit yang Anda tiap hari lewat dan Anda tidak pernah berpikir. Jalan dari Tugu ke stasiun itu namanya Margo Utomo. Margo itu jalan, Utomo itu keutamaan. Jadi kalau Anda jalan dari Tugu ke selatan menuju keraton, itu pertama yang harus Anda lewati adalah jalan menuju keutamaan. Keutamaan ini beda sama kemuliaan, beda sama kebaikan, beda sama kebenaran. Dia punya posisi dan environment nilai sendiri-sendiri. Dari Tugu sampai ke Toko Terang Bulan
itu jalan para wali. Jenenge Malioboro. Malio itu kalau dalam bahasa Jawa dadio wali. Oke, lagi krungu kowe ya. Wali, nek walio, nek cara Jawa malio, misalnya nek apa saiki mangan mangano, ono sing nganggo mg, ono sing w dadi m, itu pattern of Javanese language. Jadi malio itu artinya dadio wali, boro ngumboro, dadio wali sing ngumboro. Jadilah pengelana, pencari kesejatian dirimu, yaitu rohnya Allah sendiri. Di dalam agama namanya tauhid. Jadi Malioboro itu nama yang diciptakan oleh Sunan Kalijogo. Ya, ini serius. Nek ora percaya takono dhewe. Ya, kowe rasa macam-macam, merasa iki menurut buku apa? Bukune mbahmu. Rasa buku-buku kowe percaya ora ngono wae. Saka Tugu Marga Utama tekan rel, dari rel ke terang bulan, kuwi Malioboro. Jadilah wali Allah yang mengembara. Dan ini sudah tidak ada orangnya. Sudah tidak ada orang yang mengembara mencari nilai sejati, sudah tidak ada. Tapi apa-apa. Dari terang bulan sampai kantor pos, kuwi Margo Mulyo. Jalan untuk mencari kemuliaan. Kemuliaan itu di atas keutamaan, di atas kebaikan, di atas kebenaran. Kalau dalam Al-Quran namanya karomah. Maka wali itu setelah kamu jadi Malioboro, jadi wali sing ngumboro ning Malioboro, njur kowe menempuh jalan mencapai kemuliaan. Kemuliaan itu dalam bahasa Arab karomah, kalau subjek namanya karim. Makanya nanti saya ingin baca ya karim. Jadi kalau Anda tawaf ya besok-besok sing lunga kaji 12 tahun meneh saiki sih. Duitmu serake, engko ben iso dienggo memperkaya wong depak loh. Serake ya toh. Inden 12 tahun. Langsung duitnya ya kudu kok cicil ke kono supaya depak bisa anulah, bisa lebih anulah ya. Nanti kalau Anda tawaf itu orang aturan apa-apa, tapi kalau Anda percaya sama saya, baca satu saja. Ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Karena Anda nanti kalau haji, Anda tidak haji yang sukses, bukan haji yang berhasil, bukan haji yang macam-macam, tapi haji yang mabrur. Tidak ada pengusaha mabrur, tidak ada, wah Samad mabrur ya, orang Samad atau mabrur, ketua KPK orang mabrur, presiden orang mabrur, pengusaha orang mabrur, wong sholat orang mabrur. Yang mabrur hanya orang yang naik haji, karena di situ urusannya adalah puncak dari yang disukai Allah. Manusia yang menaikkan dirinya dengan martabat horizontal sehingga dia mencapai martabat, mencapai derajat vertikal, maka dia sampai ke langit yang disebut karomah. Di situ makanya disebutnya ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim itu ya. Jadi kalau punya anak kasih nama Karim, oke. Orang iso lunga kaji lah dia anak Karim, ya lumayan tuh ya. Oke. Dari kantor pos sampai alun-alun, jadi sebelum masuk alun-alun itu namanya Panguraan. Ini baru dengar ya. Orang mau wacana ini gini lah mulai. Dia rasa percaya karo universitasmu kan ini sama dan itu sedikit banget. Oh serapa aku tanya sidik-sidik ya saya. Panguraan itu artinya sudah dibuang semua yang enggak, yang kamu cari yang pasti akan menghancurkan kamu. Kamu tumpuk, kamu ewangi korupsi, kamu ewangi numpuk segala macam, segala sesuatu yang pasti tidak bisa kamu bawa. Bahkan menghancurkan kamu sebelum hari akhir dari hidup. Jadi mati-matian kalau kata anak saya, sabar, mati-matian manusia mencari segala sesuatu yang tidak bisa dibawa sampai mati, padahal satu-satunya kepastian dalam hidup hanya satu, yaitu mati. Nah, ini yang pikir ini ya ogah ya. Ogah lah, enggak usah mikir itulah, yang penting Anda kuliah baik-baik, ya toh, lulus, kalau bisa sudah dapat jodoh sejak di kampus, terus sudah dapat kerjaan sebelum wisuda, kan besok wisuda toh.
Ya, besok wisuda. Jadi mudah-mudahan setelah wisuda Anda sudah dapat jodoh, besoknya wis udo tenan gitu ya. Iki rata udo iki. Jen di kamar mandi sendiri. Salahnya rapi-rapi. Oke, risalah, nubuwah, walayah, khilafah. Ada sedikit saya iseng-iseng khawatir gek ini Pak Busro ngomong hukum profetik itu atau hukum nubuwah itu, karena istilah yang sebenarnya standar dan default bagi semua manusia yang khalifah fil ard itu kan izinnya khilafah. Mergo khilafah wis dipek Hizbut Tahrir. Wis liyane ra kumana napa kok. Akhire Pak Busro sing ijen lan munggah nubuwah. Anek kowe arep nubuwah piye? Arep walayah piye? Arep beres kowe ning pangurahan bae. Pangurahan itu dari kantor pos ke alun-alun tadi itu. Nah, begitu sampai alun-alun ke keraton, di situ Anda sudah tidak di dunia, Anda sudah tidak berbobot jasad lagi, tidak berbobot dunia lagi. Alhamdulillah. Mohon maaf, ini bukan diskriminasi ya, sebab ini soal teknis. Sebab kalau semua dikasih ini sampai belakang akan menimbulkan keruwetan. Ya, ruwet lah kalau semua dikasih begini ya. Saya kira Anda semua mendapat pahala karena yang di depan dapat, yang di belakang tidak. Itu di depan Allah Anda lebih mulia daripada yang dapat. Jadi Anda harus bersyukur dan berterima kasih kepada yang di depan yang dapat minuman. Kenapa? Karena dengan mereka mau dikasih minuman, itulah yang menyebabkan Anda mendapat kemuliaan. Iya tak? Kalau ini menolak, menjadi tidak istimewa Anda. Karena beliau tidak menolak, saya tidak menolak, maka Anda semua yang tidak dapat menjadi istimewa di mata Allah. Jadi berterima kasihlah kepada kami yang tidak menolak. Bingung dengan kata kepada menolak biar itu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira begitu. Nanti baru kalau kita ngomong nubuah dari kata naba, berita, informasi, baru apa sih yang dibawa oleh Nabi itu? Informasi apa? Kok sampai ke negara? Nabi yang mana yang nyuruh kita bikin negara? Nanti kita cari. Terus sampai demokrasi, kan dari tauhid sampai demokrasi. Sekarang orang lebih percaya demokrasi daripada kepada tauhid. Orang lebih percaya kepada demokrasi daripada kepada Nabi. Ide hukum profetik itu tidak akan bisa masuk ke konstitusi, ke kalimat resmi negara. Betul enggak Pak? Tidak mungkin diresmikan oleh, kalau dulu kan MPR gitu ya, sekarang tidak mungkin itu masuk. Jadi ini hanya pada ranah wacana intelektual dan kebudayaan, gitu kan. Tapi tidak mungkin hukum profetik menjadi bagian dari pasal-pasal konstitusi. Oleh karena itu malam ini kita mesti tahu apa manfaatnya kita diskusi sekarang ini. Anda kita ikut demo sekarang di Senayan, kan gitu, pun tidak ada masalah. Semua nanti kita hitung bersama-sama. Soal sekarang ribut di mana-mana segala macam itu, kita bisa ambil begini. Ambil dua cara berpikir yang dialektis, yang apa, yang ini apa jenisnya? Cekung cembung, apa jenisnya? Apa ya? Kalau Anda yang lihat gambar itu loh, kan kadang kelihatan cekung, kadang kelihatan cembung gitu ya. Dan itulah kehidupan. Disebut cembung sebenarnya dia cekung, disebut cekung sebenarnya dia cembung. Saya tanya, maksudnya gini, Anda ini bagian dari Indonesia ataukah Indonesia bagian dari Anda? Nah, ini kedua kesadaran ini harus kita pakai secara kontekstual dengan momentum yang berbeda-beda. Jadi kadang, kalau buku saya tahun 76 kan judulnya Indonesia bagian dari desa saya, itu judul saya. Artinya saya secara administratif penduduk Indonesia, warga negara Indonesia, dan bagian dari MOU dan kesepakatan konstitusional yang bernama NKRI. Tapi sebenarnya Indonesia secara substansi adalah bagian dari kesadaran saya. Karena tidak semua hal bisa diurusi oleh Indonesia. Anda kencing itu yang diurusi Indonesia kan infrastrukturnya,
ya atau sapi tanknya kan gitu kan, itu pun negara nggak ngurusin kan gitu. Tapi jadwal Anda kencing kan bukan urusan negara kan begitu. Jadi begitu banyak hal dalam hidup kita yang sebenarnya tidak berkait sama negara, sehingga bolehlah negara kadang-kadang menjadi bagian dari diri kita. Pak Busro ini biar dia orang Indonesia atau tidak, dia pasti sholat rajin. Biar dia orang Indonesia atau orang manapun, istrinya pasti ya cuma itu. Orang rasa boleh liane. Terus kuakui, senang zaman SMA ini jangan yo kuwi menghayalane. Cuman kondone mengaku aku seneng karo kaya ya jenenge Nun. Neng kedisian karo kepala stasiun Jogja waktu kuwi. Soalnya memang gitu, enggak apa-apa. Tapi kan Pak Busro tidak tergantung Indonesia, sholatnya, mandinya, segala sesuatunya begitu banyak yang dia tergantung Indonesia. Indonesia bagian dari beliau, karena Indonesia bisa ditolong oleh Pak Busro, sementara Pak Busro tidak bisa ditolong oleh Indonesia. Pak Busro merupakan aset yang baik bagi Indonesia, dan Indonesia selama ini malah merepotkan Pak Busro, betul enggak? Betul enggak? Nah gitu, makanya harus ada dua kesadaran sekaligus, cembung jukung tadi. Jangan marah kalau saya buka-buka rahasia sedikit-sedikit ya, nanti tolong dibantah dengan kebohongan-kebohongan, tidak masalah sama. Terus dikarang-karang lah, zaman SMA kono kae kan yo ketok sing jane zaman semono sing ganteng sapa ya ketok. Saya kan ketua, dia sekretaris umum saya. Tapi kemudian saya tidak enak lah, wongin dia dulu IPM parpolnya, si Jafnan parpolnya PII, saya independen. Jebul sing menang independen. Wah, ini yang ratego karo parpol akhirnya saya keke. Akhirnya Pak Busro jadi ketua. Saya Tutwuri Handayani kan gitu, karena saya di Jalan Taman Deswa diajar di Wantoro. Pertama memang orang yang bagus itu Ingaso Sundurodo. Setelah itu dia dewasa sedikit ing Madio Manungkaso, tapi kalau orang sudah panembahan itu Tutwuri Handayani kan gitu. Jadi sing sampai akhir SMA tetap dari ketua aku janjane wong sing bagusi wae ya kan. Aku ora gitu. Nyanyian salah aku biar rapi bela ya, aku di Belgodo karo Pak Guru ya dibelani to. Aku kan dihukum, dipotong ra aku kontrol Mas. Potong, dihukum macam-macam ya. Kira belani blas. Selama apa, lagi balas dendam lah sampai tua. Oke, bismillah, dari situ nanti kita ngomong hukum profetik itu harus kita temukan, jangan sampai ini jadi khayalan kok. Enggak, bukan khayalan. Tidak khayalan. Tidak disuruh, tidak dihitung oleh Allah berapa banyak jumlah amalmu, yang dihitung adalah kesungguhan niat kamu. Kalau hitungan orang masuk surga adalah banyaknya amal, berarti hanya orang kaya yang paling sering masuk surga. Enggak, kesungguhan hatinya. Oke. Ada masalah dengan kawan? Enggak ada. Ada masalah itu enggak masalah. Kita adalah bangsa yang sangat penuh masalah. Tapi terhadap masalah-masalah itu kita tidak masalah. Kan gitu kan, Indonesia itu apa yang nulis. Ya utang oke, nih ya ben apa-apa dah arep ngopo-opo. Kowe rasa takon-takon arep nyauri oke. Malah takon. Nek lagi utang malah ngono kuwi Caca. Kamu itu lagi utang itu mbok tambahi. Ngono kan malah nesu. Orang Indonesia ini turunan campur agam campur demit soalnya. Kali karuan Indonesia. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin satu nomor dengan teman Kiai Kanjeng karena ini nubuah dan kita kenal jurusannya. Kalau Nabi itu berarti Rasulullah. Nanti saya kalau boleh ada kesempatan, saya bersyukur Anda semua adalah umat Muhammad, karena kalau ngomong Nabi tok, nubuah tok, itu kan koden. Tapi kalau nabinya itu Muhammad, semua nabi, Buddha ya nabi, Konghucu nabi, ya toh, Lao Tse ya nabi, kualitatif ya, sangat mungkin mereka semua nabi. Maka yang saya ambil di sini selain nubuahnya atau profetiknya, Muhammad itu sendiri, itu sebuah privilege yang luar biasa. Sebagaimana Anda haji itu mabrur, karena al-birru itu berlaku hanya untuk haji, tidak untuk yang sholat dan syariat yang lain. Karena dia sangat khusus kemuliaannya di hadapan Allah. Nah, di samping nabinya Muhammad, rasulnya Muhammad, kita ambil Muhammadnya itu sendiri.
dengan asal-usul Nur Muhammad, karena Allah menciptakan cahaya yang kemudian beliau sebut Nur Muhammad. Itulah maka Allah merasakan getaran, dia berjarak dengan dirinya sendiri sehingga dia merasa bahagia dan dia ciptakan seluruh jagat raya dengan isinya. Dan Anda semua adalah bagian dari Pangeran Agung, pangerannya Allah sendiri yang namanya Muhammad, yang kalau Anda ikut dia, Anda mendapat privilege, Anda mendapatkan kolusi langsung dengan Allah, sehingga Anda boleh jadi tidak terkena administrasinya Jibril, Mikael sampai Muhammad. Oh no. Percaya aja. Nanti kalau Anda percaya, terus Anda tidak percaya, nanti ini orang percaya, diadili lah ini kan, gitu kan, mau percaya lah gitu. Ini serius teman-teman sekalian, ini serius. Kalau nanti ada waktu saya akan ngomong mengenai kenapa saya itu bersyukur jadi umat Muhammad. Bukan sekedar dia seorang nabi, tapi dia asal usul segala sesuatu setelah Allah. Itu ya. Jadi kalau Anda mendapat apa-apa, kesulitan apa-apa, itu ada shortcut asalkan Anda dengan Rasulullah Muhammad SAW. Terserah mau pakai Sayyidina atau tidak. Itu urusan teknis antara NU Muhammadiyah. Saya mau dengar, warap-warap. Monggo lah, itu tidak ada masalah. Pakai Sayyidina asal niatnya bener ya tidak apa-apa, tidak pakai Sayyidina asal momentumnya tepat ya tidak apa-apa, kan gitu. Saya manggil Pak Busro ketika di depan orang banyak, saya manggil Pak Busro ketika saya berdua Bus. Tidak apa-apa. Itu semua tidak apa-apa kok. Pakai ya monggo, tidak ya monggo. Terletak hukumnya terletak tidak di Sayyidinanya, tapi terletak pada niatnya. Kayak ngobong menyan itu, menyannya jangan disalahkan, menyan kok salah. Ngobong menyan ya tidak apa-apa, tergantung niatmu. Sing ora entuk iki ngobong iki gedung-gedung iki. Ngobong menyan ya tergantung niatmu apa. Karena bau itu termasuk salah satu jenis password dalam kehidupan. Bau tertentu memasukkan Anda ke wilayah roh tertentu. Bau tertentu nek ora percaya, Anda masuk ke suatu ruangan sing isine tahe lentung tok, wis kira-kira ono gundi. Wah, masuk alam ora karo-karuan. Itu password tertentu gitu ya teman-teman sekalian ya, password tertentu. Jadi tidak apa-apa. Apa namanya? Syirik apa tidak, bid'ah atau tidak, letaknya pada konsepnya manusia, pada niatnya manusia, tidak terletak pada bendanya. Hari ini banyak teman-teman mengeluh ternyata sepatu, produk sepatu, kain, yang kita pakai itu mengandung zat babi. Terus semua pada ketakutan. Aku apa-apa, ya apa-apa, tinggal lah. Aku mangan sepatu kok. Anak sepatu ini kok dilatih lah, aku sing rento. Anak ini kok gue ya apa-apa tuh ya. Orang apa-apa. Gue sepatuan kok seret, kok kayak set-setin ya apa-apa. Sing rento tinggal sholat kan gitu. Babi itu tidak bolehnya dimakan. Kalau cuma nempel ya tidak apa-apa. Babi itu milik Allah, kamu jangan benci sama babi. Nanti babinya ke saya. Sambat, itu rumah saya ini podo-podo makhluk Gusti Allah, benci aku maksudnya, babi ini sambat yang oke, kamu revolusi babi. Nah, orang itu salahnya asal Allah bilang jangan disebut jelek, ya enggak dong. Siapa bilang buah pun jelek? Itu cuman belajar free will, belajar untuk punya kehendak, belajar patrap bahasa Jawanya, gitu ya. Oke, saya tidak berpanjang lebar. Satu nomor Sayyidina Nabi bareng-bareng bagi yang bisa. Bagus lah kau pilih. Ini kalau ini masuk surga semua, cuman ya lewat neraka. Bahkan kalau Anda masuk neraka ini boleh tak ceritain ya, supaya Anda itu hatinya gede gitu loh ya dalam hidup ini. Allah itu tiba-tiba manggil dua orang penghuni neraka. Ini leh. Wah, kaget, sudah disiksa neraka tiba-tiba dipanggil Allah. Terus Allah interview. Gue ngapa kok menghuni neraka? Ngapain kamu masuk neraka? Saya itu tidak punya kebaikan sama sekali selama di dunia katanya. Oh ngono, sing kene wah, pulang aku mau itu gitu ya. Oh, nunggu. Jadi Allah itu kan sebenarnya kan ya pura-pura, masa Allah nggak tahu. Cuman dia kan bikin adegan, bikin kemesraan, terus dia panggil dua orang itu. Terus kata Allah, oh gitu ya sudah sekarang balik. Gitu. Interviewnya singkat terus disuruh sudah sekarang balik. Nah kata balik ini kan interpretatif, multi interpretatif. Jadi yang satu itu begitu dibilang, kono balik.
sana balik, langsung lari cepat sekali. Yang satu kelelak karo tolak gitu. Akhirnya dipanggil lagi, sini, dipanggil sama Allah. Kenapa kamu cepat-cepat? Ya Allah, saya tuh selama hidup di dunia belum pernah mentaati Allah. Ini saya diperintah sekali, seneng saya. Taati, langsung melayu banter. Lumayan saya pernah punya pengalaman mentaati Allah. Terus kata Allah, oh ya udah saya masuk surga. Itu terus sing kelelat-kelelat mau ngopo nolak kelelat. Saya tuh menafsirkan ini maksudnya balik itu ke neraka ke surga. Kalau saya sih husnudzon saya maksudnya disuruh balik ke surga. Oh, jadi kamu husnudzon sama saya? Iya, saya udah karena kamu bersangka baik sama saya masuk surga gitu. Menurut ceritanya, karena cerita menurut. Jadi Anda sekarang saya sarankan masuklah neraka semua. Doamu cukup satu, ya Allah, kalau nanti aku sudah masuk neraka tolong panggil aku, tolong interview aku, gitu ya. Terus saya nyolong sing muka, grup sing muka, mau limo nang pasar kembang tak karepmu, sing penting dongamu meng ya Allah, masukkan aku neraka, kemudian panggillah aku ketika aku di neraka, kemudian aku akan lari cepat, temanku akan kelep, tapi kedua kami akan engkau masukkan ke dalam surga, gitu ya. Kalau ini ngomong hukum ya tidak jalan. Ini kemesraan, hukum itu rendah, di atas hukum ada akhlak, ada moral, di atas moral ada takwa tadi itu, kan gitu. Maka profetik itu ide moral, bukan ide hukum, kan gitu. Nah, kira-kira jelas ya, oke. Sidana Nabi deh. Oke. Ini karena seneng Rasulullah.